Pada video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke intisarinya. Check it out. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ram. Ia merupakan seorang pebisnis yang bergerak di bidang supplier furniture di berbagai hotel, villa maupun resort bintang 5. Pada suatu hari, Ram mendapatkan mega proyek untuk menyuplai barang ke sebuah resort baru yang dimiliki oleh seorang pria kaya bernama Fernando. Ternyata, Fernando dulunya pernah kenal dan menjadi teman bisnis bapaknya Ram. Namun di tengah perjalanan, ia ditipu oleh bapaknya Ram dan langsung menyudahi kerjasama di antara mereka. Mendengar hal itu, Ram lalu meyakinkan kliennya jika ia berbeda dengan bapaknya dan bekerja secara profesional. Saat makan malam keluarga, Ram yang tinggal di rumah mertuanya menceritakan jika ia baru saja mendapat proyek besar dari seorang konglomerat. Di sana terlihat ibu mertua serta istri Ram yang bernama Carmine begitu bangga kepadanya. Namun berbeda dengan sang ayah mertua, ia malah menyepelekan pekerjaan Ram dengan mengungkit Ram yang masih menumpang tinggal di sana dan belum memiliki rumah sendiri. Ram yang tak terima lalu curhat kepada istrinya perihal omongan di meja makan sebelumnya. Carmine pun mencoba memberi pengertian jika seperti itulah cara ayahnya mensupport serta menunjukkan kasih sayang kepadanya. Agar Ram tidak stres lagi, Carmine pun lalu membuka gawangnya lebar-lebar dan mengajak Ram untuk mengulek-ngulek bersama. Esok harinya saat Ram survei lokasi ke resort miliknya Fernando, hampir saja ia ditabrak jet ski yang dipakai oleh seorang wanita yang bernama Kara. Untungnya ia sempat banting setir hingga membuat sempaknya melayang, yang membuat situasi menjadi canggung di antara mereka berdua. Di tempat yang berbeda, Carmen yang peduli terhadap Ram lalu mencoba membujuk ayahnya agar bersikap lembut terhadap suaminya. Ia berkata jika Ram saat ini sedang berusaha untuk menjadi menantu idaman seperti yang ayahnya harapkan. Saat Ram mengunjungi kantor Fernando untuk presentasi, tanpa sengaja ia berjumpa kembali dengan Kara di sana. Ternyata Kara ialah anak dari sang pemilik resort tersebut. Di sana Kara memberi Ram kiat-kiat khusus agar presentasinya lancar di hadapan sang ayah beserta timnya nanti. Di saat Ram disudutkan berbagai keraguan oleh pegawai ayahnya, namun di sana Kara sebagai tangan kanan ayahnya justru membela Ram sepenuhnya agar Ram memenangkan tender dan kerjasama di antara mereka lekas terlaksanakan. Pasca meeting itu selesai, Ram lalu diajak makan siang bersama oleh Kara. Di sana Kara meyakinkan Ram jika ayahnya pasti menerima Ram sebagai mitra kerjanya dan tak perlu khawatir berlebihan. Di sana Ram pun tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Kara. Tentunya ucapan Kara ini ada maksud tertentu, di mana sejatinya ia telah tertarik kepada Ram saat insiden pertama kali bertemu. Saking asiknya mengobrol, Ram sampai lupa jika ia ada acara keluarga, dan bahkan telepon dari Carmine pun tak diperdulikannya. Tentunya Ram menjadi telat untuk hadir di acara anniversary pernikahan kakek dan neneknya si Carmine. Di sana terlihat Carmine begitu cemberut saat menyambut kedatangan dari suaminya. Ini terjadi akibat Carmine trauma dengan tingkah ayahnya yang doyan main serong dan takut jika Ram diam-diam melakukannya juga. Kebetulan saat di pesta itu, ayah Carmine terlihat manja ke seorang wanita yang membuat ibundanya menjadi sangat emosi. Ibu Carmine pun lalu mengingatkan anaknya agar selalu mengawasi Ram agar tak mengalami hal yang sama seperti dirinya. Lalu saat bekerja, Ram kembali diajak survei lapangan oleh Kara demi melihat lebih banyak detail setiap sudut resort milik ayahnya tersebut. Ram pun tak sanggup menolak ajakan itu karena ia merasa sangat berhutang budi kepada Kara. Bukannya bekerja, mereka malah menghabiskan waktu bersenang-senang di sana. Ram yang kini merasa ada gelagat aneh dari Kara, ia pun lalu to the point dan mengatakan kepada Kara jika ia sudah memiliki seorang istri. Bukannya kaget, Kara justru tak peduli akan statusnya Ram. Asal Ram mau mencolok-colok kue donatnya menjadi TDM-an pun tak masalah bagi Kara. Mendengar hal itu, Ram begitu sangat senang dan langsung membongkar gudang perabotan milik Kara pada saat itu juga.
Lalu saat melihat wajah Carmen setiba di rumah, Ram nampak menyesal dengan apa yang ia lakukan sebelumnya. Ram pun lalu curhat kepada sahabatnya tentang apa yang telah terjadi antara ia dengan Kara. Sahabatnya pun lalu menyarankan agar Ram untuk menyudahi hal tersebut, karena menurutnya ke depan nanti kehidupan Ram akan hancur dengan hadirnya orang ketiga. Di rapat berikutnya, Ram mendapatkan pujian dari Fernando atas pekerjaan yang ia lakukan. Hal itu membuat Ram merasa sangat berhutang budi kepada Kara, karena atas bantuan dari Kara lah proyek tersebut dapat berjalan dengan sangat lancar. Bahkan saran dari sahabatnya untuk menjaga jarak kepada Kara pun tak dihiraukannya, dan Ram justru lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan Kara dibanding dengan Carmen, istrinya sendiri. Tanpa sepengetahuan dari Ram, Carmen beserta adiknya datang ke kantor untuk memberi kejutan. Sayangnya Ram pada saat itu tak ada di tempat, bahkan pegawainya sendiri pun tak tahu atasannya itu pergi kemana. Carmen yang tak sengaja membuka buku harian milik Ram menemui pesan jika nanti malam suaminya akan ada dinner di sebuah restoran. Untungnya saat dinner Kara izin untuk pergi ke toilet. Di saat bersamaan Carmen pun datang menghampiri Ram di sana. Ram lalu beralasan jika ia sedang dinner dengan rekan kerjanya dan lupa untuk memberitahu Carmen sebelumnya. Ibarat hoki seumur hidup telah terpakai. Kara yang mengetahui istri sah dari Ram hadir di sana, ia pun memilih untuk menjauh dari tempat tersebut. Kara kemudian mengajak pemuda random di sana untuk menjadi teman jalannya, dengan maksud agar ia bisa berkenalan dengan Carmen dan lebih dekat dengan mereka. Dengan canggung akhirnya Ram memperkenalkan Kara sebagai anak mitra kerjanya kepada Carmen. Lalu saat curhat kepada sahabatnya, Kara mengatakan jika ia kini perlahan ada rasa terhadap Ram dan ingin merebutnya dari Carmen. Tentu saja sahabat Kara menentang hal itu, karena menurutnya tingkah Kara menjadi pelakor akan merusak nama besar keluarganya nanti. Kara yang tak peduli lalu mulai beraksi dengan menghubungi ponsel Ram saat tengah malam. Kebetulan Ram saat itu telah tertidur. Ponselnya pun diangkat oleh Carmen. Di sana ia hanya bisa terdiam hingga meneteskan air mata di saat Kara menyatakan rindu dengan ulekan dari Ram selama ini. Keesokan harinya Carmen langsung mengadu kepada ibundanya tentang Ram yang diam-diam telah main serong di belakangnya. Dengan emosi yang membara, ibunya lalu menyuruh Carmen agar tak gentar melawan Kara yang berani-beraninya masuk ke kehidupan anaknya tersebut. Lalu saat pulang bekerja, Carmen yang langsung mengajak Ram untuk mencolok-colok stop kontaknya ditolak dengan alasan lelah dengan aktivitas seharian bekerja. Carmen yang emosi lalu mengatakan pasti itu semua ulah dari Kara. Mendengar hal itu, Ram tetap stay cool dan berakting jika Kara hanyalah mitra bisnis, dan menurutnya Carmen terlalu overthinking dan terlalu cemburuan. Esok harinya saat berbelanja di sebuah mall, tanpa sengaja Carmen dan Kara berpapasan. Bahkan mereka sempat saling memperebutkan sebuah tas yang berada di sana. Situasi semakin memanas dan berlanjut di sebuah tempat makan. Di sana Carmen mengatakan tak selayaknya Kara mengganggu hubungan orang yang sudah berumah tangga. Namun prinsip Kara sangat berbeda. Ia yang open minded beranggapan jika itu hal yang lumrah di saat ini, dikala pasangan jenuh dan mencari selingan tanpa adanya sebuah keterikatan. Setibanya Ram di rumah, ia dikagetkan dengan penampakan Kara yang sudah berada di sana. Mereka pun makan malam bersama-sama diselingi sindiran-sindiran Carmen yang menyinggung orang ketiga. Sedangkan Ram hanya bisa berdiam diri saja di sana. Ram yang sudah tak tahan karena terus dipojokkan dan selalu dibanding-bandingkan dengan ayah Carmen yang suka main serong, membuat Ram emosi hingga membuat mereka akhirnya bertengkar hebat saat itu juga. Sesudah itu, Ram yang sudah sadar jika apa yang dilakukan salah selama ini lalu menemui Kara untuk menyudahi hubungan di antara mereka. Kara yang sebenarnya cinta, namun terhalang gengsi, akhirnya menerima keputusan sepihak yang dilakukan oleh Ram di sana. Sesampai di rumah, Ram lanjut meminta maaf kepada Carmen atas apa yang ia perbuat. Carmen yang tak tega menjadi luluh dan memaafkan semua kesalahan dari Ram dan langsung mengajaknya untuk mengulek-ngulek bersama.
Di saat bersamaan dengan sengaja Carmen mengangkat telepon dari Kara agar Kara mendengar suara kungkak-kungkek mereka yang membuat Kara sangat-sangat emosi. Kara pun semakin dibakar api cemburu dikala Carmen dan Ram yang berlibur di resort miliknya. Kara yang tak terima lalu melampiaskan kekesalannya itu dengan merusak properti milik Ram yang ada di sana. Bahkan konflik yang terjadi antara Ram dan Kara merembet pada kerjasama yang dilakukan dengan bapaknya. Di sana Fernando dengan sepihak membatalkan perjanjian mitra kerjanya yang membuat bisnis furniture milik Ram menjadi bangkrut. Kara yang belum bisa move on dari Ram berupaya untuk terus mengejarnya. Ram yang tak mau lagi terkena masalah dengan Kara lalu memutuskan untuk memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sialnya, dalam perjalanan Ram mengalami insiden saat dikejar oleh Kara. Ia pun lantas dilarikan ke rumah sakit dan saat akan melakukan operasi, pihak rumah sakit membutuhkan persetujuan dari pihak keluarga untuk melakukan proses tersebut. Kara pun langsung menghubungi Carmen agar lekas datang ke rumah sakit. Di sana, Kara nampak terpukul dan merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Ram di jalan sebelumnya. Di ruang ibadah rumah sakit, Kara menemui Carmen yang sedang berdoa. Dengan penuh penyesalan, Kara meminta maaf atas segala perbuatannya yang ia lakukan pada Carmen selama ini. Ia juga menitip pesan permintaan maaf kepada Ram dan berjanji tak akan mengganggu kehidupan mereka nanti. Sesudah operasi berhasil, terlihat Ram yang sangat bahagia karena melihat Carmen dengan sabarnya menunggunya di sana. Lalu, ketika Kara hendak pergi ke Amerika, ia didatangi oleh Ram yang ingin mengucapkan salam perpisahan. Dan mereka pun sepakat untuk melupakan semua yang terjadi dan hidup dengan kehidupannya masing-masing. Beberapa tahun pun berlalu, terlihat Ram dan Carmen yang kini telah memiliki momongan. Tanpa sengaja mereka bertemu kembali dengan Kara di sebuah pameran. Mereka pun saling bertegur sapa serta berteman baik kembali. Dan film ini pun selesai.